Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang Gymnospermae pada mata kuliah Embriologi Tumbuhan. Dan kelompok kami ada... Hai, perkenalkan nama aku Siti Nafisa dengan NIM 231K1005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falki Arsyadullah, biasa dipanggil Falki, NIM 231K1005. Dan saya sendiri, Naswana Tania Zuhaira, dengan NIM 231K1009 akan menyampaikan materi hari ini. Di sini aku akan menjelaskan penjelasan umum Gymnospermae. Yang pertama, Gymnospermae berasal dari bahasa Yunani, yaitu genoms artinya telanjang dan spermae artinya biji. Jadi, Gymnospermae berarti tumbuhan berbiji terbuka karena bijinya tidak dilindungi oleh ovarium atau buah. Contohnya adalah pinus, melinjo, pakis haji atau cikas, damar, dan cemara. Ciri-ciri umum Gymnospermae. Yang pertama ada sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang kedua, umumnya berupa pohon besar dan semak. Yang ketiga, tidak memiliki bunga sejati dan buah sejati. Bijinya tampak terbuka pada permukaan megasporofil. Reproduksi dilakukan dengan biji, bukan spora. Bersifat heterospora, yakni menghasilkan mikrospora dan makrospora. Daunnya kaku dan tebal dan tahan kekeringan. Struktur tumbuhan. Batangnya berkayu dan bercabang simpodial. Silemnya hanya memiliki trakeid dan floemnya tanpa sel pengiring. Akar tunggangnya kuat, cocok di lingkungan kering. Selanjutnya ada organ reproduksi jantan dan betina. Nah, organ reproduksi pada Gymnospermae berbentuk strobilus atau konus. Ya, itu ada dua jenis. Yang pertama itu strobilus jantan dan strobilus betina. Nah, strobilus jantan menghasilkan serbuk sari dan itu berbentuk mikrospora. Dan strobilus betina yang menghasilkan ovulum dan itu berbentuk makrospora. Baik, selanjutnya polinasi, penyerbukan, dan pembuahan. Polinasi pada Gymnospermae terjadi dengan bantuan angin, yakni anemogami. Serbuk sari yang ringan diterbangkan oleh angin menuju strobilus betina. Langkah-langkahnya, mekanismenya yang pertama polinasi. Serbuk sari jatuh di dekat mikrofil bakal biji ovulum dan masuk melalui mikropil. Yang kedua, pembentukan tabung serbuk sari. Serbuk sari akan membentuk polen tub tabung serbuk sari menuju ke sel telur. Yang ketiga, pembuahan yakni fertilisasi. Sperma jantan bergerak melalui tabung serbuk sari menuju arkegonium. Terjadi pembuahan tunggal, yakni tidak seperti Angiospermae yang ganda. Hasilnya adalah zigot yang berkembang menjadi embrio biji. Yang keempat, pembentukan biji. Setelah pembuahan, integumen bakal biji menebal menjadi kulit biji. Tapi tidak tertutup oleh ovarium sehingga disebut biji telanjang. Klarifikasi Gymnosperma. Gymnosperma dibagi menjadi 4 divisi utama, yaitu 1. Cicadophyta, Cicaslephonuta atau pakis haji, mirip palem, daun menjemuk, trobelus besar. 2. Gingophyta, Ginkgo biloba, daun berbentuk kipas, hanya satu spesies tersisa. 3. Getophyta, Getum, genom, atau melinjo, memiliki pembuluh sejati seperti Angiosperma. 4. Coniferophyta, pinus, cemara, damar, bentuk kerucut, hanya di daerah dingin.
Strobilus jantan tersusun dari mikrosporofil, tempatnya Mycosporangium berada. Nah, di dalam mikrosporangium terbentuk mikrospora yang berkembang menjadi serbuk sari atau gamet jantan. Nah, serbuk sari ini terdiri dari beberapa sel, salah satunya adalah sel sperma. Nah, beda lagi dengan Strobilus betina. Strobilus betina tersusun dari megasporofil yang membawa megasporangium berisi sel induk megaspora. Nah, setelah meiosis terbentuk megaspora yang berkembang menjadi gamet betina atau archegonium di dalam bakal biji. Salah satu contohnya adalah pada Pinus mercusi. Strobilus jantan biasanya kecil dan tersusun di ujung ranting, sedangkan Strobilus betina lebih besar dan berkembang menjadi kerucut yang keras. Nah, selanjutnya adalah peranan Gymnospermae dalam kehidupan. Selain penting dalam ekosistem, Gymnospermae juga banyak dimanfaatkan oleh manusia, antara lain kayu pinus dan cemara, biasanya digunakan untuk bahan bangunan atau kertas. Terus ada melinjo, biasanya diambil bijinya untuk makanan. Nah, terus ada sikas, biasanya digunakan sebagai tanaman hias, atau beberapa jenis menghasilkan resin dan minyak astiri. Oke, penutup. Jadi, Gymnospermae adalah tumbuhan berbiji terbuka yang memiliki peran penting dalam ekosistem maupun kehidupan manusia. Mereka berkembang biak melalui Strobilus jantan dan betina, serta mengalami penyerbukan oleh angin. Terima kasih telah menyimak presentasi kami. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.